Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Salvika Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, kelas B semester 9. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang riba, zakat, akad, dan sholat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang riba. Riba secara istilah adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Hukum riba. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ah mau'izatum mir rabbih fantaha falah ma salafa wa amruh ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La'ana Rasulullah alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawaun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada jenis riba. Jenis riba ada 4, yaitu riba fadli, riba kordi, ribayat, dan riba nasiah. Riba fadli adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua ada riba kordi, adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga ada ribayat, ya adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang terakhir ada riba nasiah, adalah tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Penjelasan kedua yaitu tentang zakat. Pengertian zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya yaitu syarat dikenakannya zakat atas harta, diantaranya yang pertama ada harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang terakhir, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.
Jenis zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang pertama zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Cara perhitungannya adalah dengan mengkalikannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Zakat mal terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama zakat saham. Saham menjadi komoditas jual beli yang melejit semenjak pandemi COVID-19. Nisab saham dianalogikan seperti nisab perdagangan, yakni setara 85 gram emas. Cara menghitung untuk mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5% dikalikan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun atau nilai saham ditambah dividen. Jadi sama dengan total zakatnya. Terus yang kedua ada zakat perniagaan atau tijaroh. Suatu harta disebut harta perniagaan jika digunakan untuk bisnis yang menghasilkan profit. Cara menghitung zakat perniagaan yaitu modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang dikurang hutang jatuh tempo dikali 2,5% sama dengan zakat. Yang ketiga ada zakat hewan ternak. Nisab atau batas minimum berzakat hewan ternak dinilai berdasarkan jumlah per ekor. Yang terakhir ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Kadar untuk mengeluarkan zakat setiap harta adalah jumlah mutlak, yakni 2,5% dari total nisab. Tetapi nisab dan cara menghitungnya berbeda setiap jenis harta. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan, muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Cara perhitungannya adalah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3, liter beras atau makanan pokok lain. Kalau bayar zakat fitrah dengan uang, yakni sebesar dengan harga beras 2,5 kg. Penjelasan ketiga yaitu tentang akad. Pengertian akad yaitu pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya berupa kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya. Pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mutabayyi'a nikullun wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi malam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan hadis dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada rukun akad. Yang pertama ada akid, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Akad yang selanjutnya ada mauqut alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Yang ketiga ada maudhu al-akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang terakhir ada siqat al-akad, ialah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.
Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab. Selanjutnya ada syarat akad. Syarat yang pertama adalah syarat inikot atau terjadinya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syarat. Apabila syarat tidak terwujud, maka akad menjadi batal. Yang kedua ada syarat sah, adalah syarat yang ditetapkan oleh syara untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akadnya menjadi fasid, tetap sah dan eksis. Yang ketiga ada syarat nafas atau kelangsungan akad. Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan, dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Dan yang terakhir ada syarat luzum. Selanjutnya ada berakhirnya akad. Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad maukuf atau ditangguhkan. Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar. Terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai 5 bulan telah dibatalkan. Yang terakhir ada jenis akad. Yang pertama ada murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produknya diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli, bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Selanjutnya adalah salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk memberi barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Lalu, baru produk akan dikirimkan. Selanjutnya ada istisna, yaitu mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Selanjutnya ada akad mudorobah, yaitu akad ini lebih mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan madribnya atau pengelola modal. Nantinya pengelola madrib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya. Selanjutnya ada musyarakah. Akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Selanjutnya ada musyarakah mutanakisoh. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya, salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro. Selanjutnya ada wakalah, yaitu akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Akad ini biasa diterapkan dalam pembuatan faktur. Akad selanjutnya ada ijaroh. Akad ijaroh mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Yang selanjutnya ada jualah. Itu memiliki kesamaan dengan akad ijaroh atau jual jasa, yaitu adanya upah karena mendapatkan manfaat atau jasa. Perbedaannya adalah akad jualah transaksi mulai mengikat ketika pekerjaan dimulai. Selanjutnya ada akad kafalah, yaitu akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya.
Selanjutnya ada hawalah, yaitu akad hawalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur. Selanjutnya ada rahan, merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan. Dan yang terakhir ada qard. Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Penjelasan terakhir yaitu tentang sholat. Pengertian sholat adalah ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Salat merupakan tiang agama. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innahal kabiratan ila 'alal khashiin," yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis sholah." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Selanjutnya ada macam-macam sholat wajib. Yang pertama ada sholat isya, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasawuf dan 1 kali salam. Waktu pelaksanaannya dilakukan menjelang malam sampai dengan menjelang fajar. Yang kedua ada sholat subuh, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah fajar. Dan yang ketiga ada sholat zuhur, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan saat matahari tepat di atas kepala. Yang keempat ada sholat asar, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari tergelincir. Dan yang terakhir ada sholat maghrib, yaitu sholat yang dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali tasawuf dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari terbenam. Selanjutnya ada macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam di antara sholat isya dan sholat subuh setelah bangun tidur. Yang kedua ada sholat duha, yaitu sholat yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Yang ketiga ada sholat istikharah, adalah sholat yang tujuannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan. Dan yang keempat ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang bertujuan untuk memperbanyak memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya dengan tidak akan mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Yang selanjutnya ada sholat hajat, adalah sholat agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sholat safar, adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang sebelum berpergian. Selanjutnya ada sholat rawatib, dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah, dan setelah sholat fardu disebut sholat ba'diyah. Selanjutnya ada sholat istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan. Selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir dilakukan setelah sampai sebelum fajar. Sholat witir disebut juga sholat penutup. Selanjutnya ada sholat tahiyatul masjid, yaitu untuk menghormati masjid. Selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat malam pada bulan Ramadan, hukumnya sunnah muakkad.
Selanjutnya ada sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Waktu sholat hari raya Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Sedangkan untuk sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir adalah sholat dua gerhana. Kusuf adalah gerhana matahari dan kusuf adalah gerhana bulan. Selanjutnya yaitu doa setelah sholat. Yang pertama, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua ada zikir memohon ampunan. La ilaha illa wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga ada zikir mohon perlindungan, dibaca 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Yang keempat ada memberikan pujian kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adhinnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Yang selanjutnya ada baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil selama 33 kali. Dan yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Sekian penjelasan dari saya tentang akad, zakat, sholat, dan riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.